akhrij nafsaka, keluarkanlah dirimu, keluarkanlah nafsumu, lepaskan maksudnya. Wal khalqa, dan makhluk sesamamu semuanya, keluarkan semuanya, buang. Min qalbika, dari dalam hatimu. Jangan disimpan, jangan dirawati, jangan diimbuh dalam hati, udah buang semuanya itu. Kosongkan hatimu dari apapun, ya, termasuk nafsumu juga dan sesama kamu semuanya. Wamla'hu bimukawwiniha, isilah sepenuhnya hatimu dengan yang menciptakan nafsumu dan yang menciptakan sesamamu. Buang semua nafsumu, buang semua makhluk Allah ini, isilah hatimu sepenuhnya dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaridu ilaika takwin, sampai terjadilah penciptaan itu. Ada syai'un, mahada syai'un, ini adalah bukan sesuatu. Yaji'u bisyamin nahari wa qiyamil lail, ini tidak datang serta-merta hanya melalui puasa dan bangun tengah malam, tidak. Untuk mengosongkan hatimu dari semua makhluk Allah itu tidak datang begitu saja, tidak tercipta begitu saja dengan mudah melalui cara puasa dan bangun tengah malam. Lakin bitaharatil qulubi, tapi dengan pembersihan hati, dengan pensucian hati. Kembali kepada kita memperbaiki hati kita, ya, supaya hati kita suci. Wasafa'il asrar, dan kejernihan palung hati kita, sir kita, hati kita. Karena nanti hati dan sir, qalbun, al-qalbu dan asir itu dua hal berbeda. Saya mencoba berkali-kali untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Asir itu palung hati, artinya bagian terdalam yang ada di dalam hati yang tidak bisa diungkap, yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa diintip oleh siapapun. Sekalipun malaikat pun tidak akan bisa mengintip sir kita. Yang tahu sir kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. An ba'dihim rahmatullah alaihi, ada orang yang bercerita, annahu qala, dia mengatakan, asyamu wal qiyamu khallun wa baklun alal ma'idah. Jadi puasa dan bangun tengah malam itu hanya merupakan makanan dan sayuran saja, ya, yang ada di meja makan. Puasa dan bangun tengah malam itu sama dengan kopi dan rokok. saja kopi dan rokok di atas meja, hanya makanan dan lauk pauk. Wa ta'amu ghairuhuma, ya, tetapi makanan yang sesungguhnya adalah bukan itu. Makanan hati kita ini bukan itu, artinya bukan puasa dan sholat malam hari. Sidqun, itu benar. Huma awwalut ta'ami, huma kedua-duanya itu, mungkin maksudnya puasa dan sholat malam itu. Awwalut ta'ami,
Itu makanan pertama. Di Eropa di sana biasanya itu, di Arab juga ada, kalau untuk jamuan pembesar ya, pejabat-pejabat itu sebelum makan itu ada pembukaan, namanya urdover, artinya pembukaan. Jadi sebelum roti, makanan yang pokok, itu keluar dulu sop ya, makanan yang ringan yang untuk menambah nafsu makan. Itu makanan pertama. Jadi puasa sama itu hanya makanan pembukaan saja ya. Tsumma yaji'u launun ba'da launin minal at'imah. Setelah itu baru datang bermacam-macam makanan. Baru datang satenya, baru datang kotletnya, baru datang rotinya, atau spaghettinya, atau makaroninya, dan sebagainya. Jadi sebagai makanan pertama yang diberikan sebelum makanan utama, itu namanya urdover, namanya gitu kalau nggak salah. Setelah itu summa al-akal, kemudian itu baru kita makan yang sesungguhnya. Ada yang pembukanya biasanya pakai salad dulu. Salad itu sebagai pembukaan, salad, mayones loh, dulu gitu di sana mah. Di sini mah nggak ada ya, langsung makan nasi aja. Itu mau untuk upacara besar lah gitu. Cuma ghusl aidi, selesai makan cuci tangan, ya kan begitu, tangan lah. Summa yaji'u liqa Allah azza wa jalla. Baru setelah cuci tangan bersih, sudah makan kenyang, baru di situ ada diperkenankan untuk bertemu dengan Allah. Ya, satu gambaran itu sih, ilustrasinya seperti itulah supaya kita paham dulu. Summa al-khala wal iqta, bukan ifta ya, wal iqta wal imarat wal niyabah wa taslimul bilad wal qila. Baru setelah itu ketemu dengan big boss ya, bos yang maha terbesar maha kaya, akan diberikan al-khala, itu kan diberikan baju seragamnya, wal iqta, dan akan diberi sebidang tanahnya, wilayahnya, wal imarah, diberikan keemiratannya ya, ke pemerintahannya, imarat itu ya, wan niyabah, dan juga akan diberikan kewenangannya, kekuasaan-kekuasaannya, wa taslimil bilad, baru negara itu diserahkan kepada kamu, wal qila, dan benteng-bentengnya silahkan gitu ya. Datang baik-baik dulu ya, ya, makanan pembukaan dulu, baru makanan pokok. Setelah cuci tangan sudah rapi, siap, big boss akan datang. Nah, pada setelah proses serah terima baru diberikan seperti itu. Idza salaha qalbul abdi lil haqqi azza wa jalla, ketika hati seorang hamba itu sudah layak, artinya kelayakan hati itu ya baik, hatinya mulia, tulus ya, ada kesetiaan ya. Ya kalau kita di pemerintahan ya, untuk pendidikan terakhir untuk para decision maker itu namanya lemhanas lah. Gitu. Iya dong, penting sekali. Ada pelatihan dulu ya, ya diklat dulu ya. Kalau kelasnya kabin jadi diklat lah. Kalau jenderal ya lemhanas dulu. Ya kalau orang dari kolonel mau ke jenderal itu mesti ikut lemhanas dulu ya, menjadi gubernur segala macam dan sebagainya
Itu. Wa tamakkana min qurbihi, dan dia sudah mapan. Kedekatannya dengan Tuhan sudah mapan. Sudah stabil. U'tiya al-mamlakata was-sultanah, baru akan diberikan kerajaan dan kekuasaan fi aqtaril ardi, di segala penjuru bumi ini. Atau wasulima ilaihi nasrud da'wati, atau wasalama juga boleh, fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdiru ila lafzul jalalah, atau wasulima ilaihi, dan akan diserahkan kepadanya nasrud da'wati minal khalqi, baru akan diberikan surat tugas untuk berdakwah. Jadi prosesnya berdakwah itu adalah resmi, ya. Secara spiritual diberi kemapanan dulu, kedekatannya. Kalau tidak, ya itulah yang terjadi. Belum mapan, ya kan, pembekalannya belum siap, hanya modalnya karena cerdas pintar ngomong, berbicara di mimbar, jadi mubaligh, tumbang. Di tengah perjalanan tumbang. Kata bahasa lokalnya namanya watu nenom. Jadi dalam bahasa lokal itu orang yang mapan sudah itu watune tua. Tapi kalau masih belum mapan batune enom. Ini mitos ya, tapi saya nggak apa-apa lah. Dalam mitos ini begini, kalau ada seorang kiai muncul, tapi ini sebagai pendatang baru, kiai ujug-ujug, artinya dari kakeknya dulu nggak ada turunan kiai ini, baru pertama kali ini. Bapaknya pedagang biasa, kakeknya ya petani biasa. Itu dikenalnya batunya masih muda, artinya tidak bertahan. Biasanya ya kena skandal, kena kasus macam-macam itu, tangkap KPK. Gitu. Iya kan gitu. Nah, tetapi beda kalau memang dia ada garis turun, namanya trah. Trah ini juga sebetulnya mitos juga sih sebetulnya mah. Ya, kalau kita bertualang itu cuma mitos gitu. Sekalipun terjadi berulang-ulangan gitu. Trah itu kan garis darah ulang itu. Kalau dia itu memang bapaknya kiai, kakeknya kiai, kakeknya lagi kiai lagi. Nah, namanya batunya tua gitu. Nah, biasanya lebih itu mitos ini mah ya, benernya. Tolong jangan itu mitos saja. Sekalipun Anda sering melihat begitu, oh pantas ini memang dari turunannya sana gitu. Semacam itu. Jadi tapi yang sebetulnya ya ini nih, jadi ada yang proses inaugurasinya itu terburu-buru, ya kan gitu, belum ada surat tugas, dia langsung meluncur gitu saja. Gitu. Jadi belum ikut lemhanas, belum pernah penataran, belum pernah diklat gitu kan, ngelonong aja ya udah. Setelah itu baru di nasrud da'wati minal khalqi, terhadap ya berdakwah pada orang lain, wasabr ala adahum, dan juga diberi ketahanan mental yang luar biasa menghadapi segala tantangan dari mereka, ya min adahum, ya dihina, diejek, dibantai, ditindas, diteror macam-macam, sudah membaca semangatnya, berbeda. Itu. Yusallamu ilaihi taghyirul batili wa idharul haq. Baru juga Allah memberikan petugasnya ini, ya, yang sudah diberi tugas dakwah juga akan diberikan kekuatan oleh Allah, taghyirul batil, ya bisa merubah
kebatilan, wa idharul haqqi dan menampilkan kebenaran. Yu'tihi wa yughni, akan diberi secukupnya, dia akan diberi dan akan diberikan kecukupan semuanya. Nah, disinilah akan terjadi ketika belum ada surat tugas kan, dengan juklak dan juknisnya dan SOP-nya ya. Karena dia tidak punya SOP untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan kebatilan, malah akhirnya bukannya semakin baik, malah semakin hancur. Ya, melawan kebatilan dengan cara yang batil lagi, ya jadinya batil juga. Yang tadinya ingin memperbaiki malah rusak, yang bukan ahlinya. Ada TV rusak, dia nggak ngerti, memperbaiki TV tambah rusak atau tambah benar? Rusak. Ini bukan ahlinya memperbaiki moral, dia memperbaiki moral, akhirnya ya malah akhirnya menimbulkan perpecahan. Bukan mempersatukan, malah menimbulkan perpecahan, malah akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kita. Terjadi kan? Nah, ini sudah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekian ratus tahun yang lalu. Iya, sudah 900 tahun yang lalu, ini sudah lama. Semacam ini terjadi, bukan hal yang baru. Makanya sebelum Anda diberi tugas resmi untuk berdakwah, ya yang penting berkelakuan baik aja lah dulu lah. Iya, jangan pernah nyakiti orang, kan gitu. Cari nafkah silahkan, nggak dilarang, boleh, tapi jangan merugikan orang lain dong, ya kan? Jangan membuat orang jadi semakin sengsara, itu aja kok. Ya, ambillah hak Anda sesuai dengan porsinya, jangan kebanyakan ngambil dong, ya kan? Itu aja kok. Sampai mendetail ya, kita hidup baik-baik saja. Kita sebagai bos punya perusahaan, itu aturannya gimana? Yang benar gimana? Kalau sudah waktunya gajian tanggal 1, tidak mau tahu saya bagaimana caranya itu buruh dibayar. Sekalipun Anda harus jual apa, pinjam dari mana, terserah. Yang penting buruh segera dikasih upahnya, jangan sampai keringatnya kering. Itu aturannya. Ya, adu ujurahum qabla an yajufa irquhum, bayarlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Jadi nggak ada sistem rapel-rapel gitu. Nanti kata bulan depan yang nggak ada, nggak bisa. Anak istrinya nangis dah, buat makanya apa? Ya, kalau Anda sedang nggak sanggup lagi menyediakan gaji yang wajar, ya sudah di PHK aja, kan lebih terhormat kok. Kasih uang kededehnya berapa gitu. Gitu dong, gentleman, jangan menyiksa orang dong. Kerja udah gajinya terus gimana? Mereka kerjanya kontan kok, masa bayarannya ngutang? Ya seperti itu saja, itu sudah hebat. Nanti orang itu, Anda tidak usah banyak ngomong, Anda banyak berbuat dengan yang baik, nanti Anda akan dicontoh oleh orang. Itu saja berdakwahnya. Ini boro-boro ngajak orang jadi baik, jadi benar, malah dia tampil berdakwah tapi isinya menyalah-nyalahkan orang. Ada nggak? Gimana? Ini Anda menyampaikan pikiran Anda atau menyalahkan pikiran orang lain? Yang Anda salahkan, mereka punya argumen kok, kenapa nggak Anda tanya? Ini kan lagi suasana lagi begini. Apa itu? Anu begini salon. Ya itu, belum siap untuk berdakwah, menduga dia sudah siap. Ada orang belum paham, tapi dia menduga sudah paham. Nah kalau begitu tuh istilahnya namanya seperti katak dalam porong. Durung sugi prangsane.
di daerah Junti. Jadi teman ya Junti. Pak Camat ini punya sawah 2,5 hektar, rasanya paling kaya sendiri. Wah, petang gitu. Siapa lawan aku? Begitu ke Los Angeles itu kan, tukang kebunnya rumahnya Michael Jackson. Gaji bulanannya lebih gede dari penghasilan tanah 2,5 hektar tuh. Ya kan, baru terbelalak. Seperti saya juga pernah terbelalak dari hidup di kampung di Kertasmaya, nggak ada listrik, nggak ada jalan aspal, ya kan? Kalau malam juga suara berdentung, tung tet gitu tuh, pakai lampu cempor. Keluar negeri, lihat London, ya Allah, lihat kota London. Kalau begitu saya nih baru di atas binatang sedikit aja kok. Iya, berak masih di sungai apa yang beleding gitu. Ya kan begitu. Itu, ya seperti itu. Jadi kita jangan terburu-buru menganggap kita sudah sempurna. Belum. Malah kena hati-hati. Ini penting sekali. Ini kadang-kadang yang menyebabkan orang lupa diri itu karena terlalu banyak sanjungan loh. Harus hati-hati. Sanjungan itu menjerumuskan loh. Masih mending dicaci maki, orang semakin kokoh daripada disanjung. Jangan sering disanjung. Iya, bukannya salah perangsang. Salah perangsang itu. Iya. Li'annahu idza a'ta aghna. Karena Allah itu kalau ngasih ya sudah secukupnya. Kalau Allah yamla'u batnahu, akan mengisi segala perutnya. Hukman, artinya, atau hikaman, artinya akan penuh, kasih penuh isinya perutnya. Sawarge artinya tingkat intelektualitasnya, sensitivitasnya, pengalamannya, kan gitu semua itu kan spiritual semacam itu. Al-Haqq azza wa jalla qad ja'ala min khilali aradihi, min khilali aradi qulubi ibadihi as-salihin lahu. Allah telah membuat melalui aradi qulubi ibadihi, kepada landasan hati hamba-hamba Allah yang saleh, al-arifina bihi, orang-orang yang sudah mengenal Allah, anharul hikami, sungai-sungai kebijakan, sungai-sungai hikmah. Ini hikmah ini juga kalimat yang sulit diterjemahkan. Ahli hikmah namanya dukun, tapi dokter juga hakim, filosof juga hakim juga. Berkat rahmat, hikmat, ya hikmat kebijaksanaan, hikmat. Jadi apa hikmat? Filosofis, artinya bahwa kebijaksanaan, bukan kebijakan, kebijaksanaan, kearifan, kejeniusan, kecerdasan dan sebagainya. Itu ibaratkannya anhar, mengalir, ya. Kalau berbicara dia meluncur seperti air bah, ya, nggak. Itu. Ada di Indonesia orang yang kalau ngomong seperti air bah, namanya Zainuddin MZ. Iya. Saya mulai tahun berapa ya waktu di Subang tuh, 93 lah barangkali ya, di Sungai Cilamatan, Cileleh. Saya bawa radio.
Habis itu saya setel. Ini orang kok ceramahnya enak banget nih. Siapa namanya? Saya nanya sama orang ini. Ini sama-sama. Oh, ini namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya doakan mudah-mudahan beliau akan menjadi tokoh besar. Ini mesti di lidahnya ada sesuatu nih, di lidahnya ada sesuatu. Sama Bung Karno juga. Siapa yang tidak terpukul melihat Bung Karno kalau bicara? Ada sesuatu. Mudah-mudahan istiqomah. Iya, saya doakan. Ya, menuju daerah begitu, sangat memukau. Itu semuanya anugerah Allah. Setelah selesai makan ordover, sudah makanan pokok, sudah cuci tangan, sudah menghadap Tuhan, sudah serah terima kewenangan, ya kan, sudah ada pelantikan, ya kan, pembekalan-pembekalannya, nah baru dia tampil, begitu kesalahannya. Dan ini banyak sekali orang yang sebetulnya masih dalam proses. Masih dalam proses itu artinya mungkin tampilannya seperti orang gila, nggak mandi-mandi atau aneh-aneh. Sebetulnya mah dia bukan gila, sampai nggak, kukunya nggak pernah diguntingin, rambut juga nggak sepanjang, kan banyak ya begitu tuh. Sebetulnya itu dalam proses, belum selesai belum, tapi sudah keburu disebut wali ya. Kalau wali itu pasti akan dikembalikan kepada masyarakatnya, memberikan manfaat dong. Mana lagi? Iya, ikut serta mencerdaskan bangsa ini. Dan namanya wali yang nggak mesti harus pakai jubah. Bisa saja pundaknya bintangnya 3 kok. Betul nggak? Dia sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai jenderal. Tergantung. Nabi juga sama, yang jadi raja ada, yang miskin juga ada, ya kan begitu. Ya tergantung peran masing-masing lah. Ada waliullah yang banyak ngomong, ada yang nggak ada ngomong juga ada. Itu tergantung pos dan tugasnya. Kalau dia tugasnya sebagai kepala bin, ya pasti nggak boleh banyak ngomong dong. Kalau sebagai menteri penerangan, ya ngomong aja. Gitu. Seperti itu kira-kira untuk mengenali orang seperti itu. Setelah itu min wadi ilmihi, dari lembah ilmu Allah, min indi arsy, yang didatangkan dari aras. Ini sebagai gambaran aja, ilmunya itu dari aras langsung bus masuk ke otaknya, kan gitu. Jadi cerdas. Ya kita sendiri menyaksikan banyak orang-orang seperti Tesla sendiri. Ini HP ini kan Tesla ini nih. Ya, arus gelombang, foton dan sebagainya tidak bisa bersentuhan. Ya, dihantar oleh gelombang ini. Kan Tesla semuanya. Dia sekolahnya enggak, dia hanya SMA kok. Kenapa? Karena ketika dia perguruan tinggi, beasiswanya putus. Udah, nggak selesai. Einstein juga sama, sekolahnya nggak tinggal toko. Ya, jadi jangan dikira bahwa sekolah politik titel itu sebagai, iyalah, sekolah formal juga bukan tidak ada gunanya, ada gunanya, lumayan. Selembar kertas itu masih diperlukan. Coba kalau nggak ada sekolah kan nggak bisa jadi pegawai. Pendidik bisa jadi jenderal nggak? Harus ada. Tetapi kertas ini kita melihatnya adalah kertas. Dia bukan bukti kepintaran orang. Itu hanya surat keterangan bahwa dia pernah sekolah, itu aja kok. Iya, tapi bagaimanapun kalau sudah sarjana mah lumayan. Biar goblok-goblok juga sarjana. Saya hanya menghina, kamunya ketawa. Iya. Saya kira seperti itu. Jadi ini sebagai lambang saja min wadi ilmihi min indi arsyihi wal lauhi, dari lauhil mahfud, dari aras, dari ilmunya turunnya langsung
tajri ila aradil qulub, turun ke daratan, ke landasan hatinya, yaitu al-maitah al-jahilah bihi al-mu'arada anhu, ya, kepada hati-hati yang mati, yang beku, yang goblok-goblok gini, yang berpaling, supaya bangkit kembali, sadar kembali, baik kembali dan bersih lagi.